Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak, Ibu, serta orang tua hebat semuanya. Sebagai orang tua maupun sebagai guru, tentunya kita sangat mengharapkan dan sangat mendambakan anak-anak kita, anak-anak didik kita taat dan patuh dengan apa yang kita katakan. Kuncinya adalah dalam komunikasi. Komunikasi yang efektif dalam pengasuhan anak usia dini akan kita bahas dalam berikut ini. Pengertian dari komunikasi. Komunikasi pada dasarnya merupakan kegiatan menyampaikan pesan. Proses tersebut melibatkan dua pihak yang berkomunikasi, bertujuan membangun suatu makna agar keduanya memahami hal yang sedang dikomunikasikan. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini, kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, maupun kita sebagai guru kepada anak didik kita. Komunikasi ada dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi non-lisan, atau komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi lisan terdapat istilah yang menjadi prasyarat utama, yaitu interaksi. Interaksi bertujuan mendapatkan makna yang sama-sama dimengerti oleh pihak yang berkomunikasi. Brown 1994. Pengasuhan orang tua. Bagaimana orang tua bisa mengasuh anak-anaknya agar anak tumbuh menjadi anak-anak yang taat dan patuh. Pengasuhan merupakan proses interaksi antara ayah, ibu, dan anak mereka serta lingkungan masyarakat. Dilakukan sejak anak dalam kandungan sampai anak tersebut siap menjadi orang dewasa. Pengasuhan dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama, latar belakang sejarah dan psikologi orang tua. Yang kedua, konteks sosial yang mendukung. Yang ketiga, karakteristik. Beberapa jenis pola asuh. Yang pertama, autoritarian atau demokratik. Yang jenis kedua, pola asuh otoriter. Yang ketiga, pola asuh permisif. Pengasuhan atau pola asuh orang tua merupakan suatu bentuk yang diberikan orang tua atau orang dewasa kepada anak dalam hal membimbing serta mendidik anak-anak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Pola asuh otoriter identik dengan hukuman. Pola asuh permisif, anak-anak tumbuh dengan kebebasan, serba boleh apa-apa, serba diperbolehkan. Sedangkan pola asuh demokratis menyeimbangkan kebebasan dan keterbukaan. Dalam berkomunikasi, ada beberapa teknik komunikasi dengan anak sehingga anak paham dan mengetahui apa ya tujuan dari komunikasi tersebut. Paham dengan apa yang akan kita sampaikan. Yang pertama, berbicara atau komunikasi tidak berbicara tergesa-gesa. Yang kedua, membaca bahasa tubuh anak. Yang ketiga, mendengarkan perasaan anak. Keempat, menghindari 12 gaya populer. Yang kelima, mendengarkan aktif. Yang keenam, tentukan masalah siapa. Dan yang ketujuh, gunakan pesan. Berikut ini kita bahas satu persatu bagaimana teknik berkomunikasi dengan anak. Pertama, tidak bicara tergesa-gesa. Karena apa? Karena kemampuan anak menangkap pesan masih terbatas dan dapat memberi kesempatan anak untuk menganalisa pesan. Kita berbicara tidak tergesa-gesa. Sedangkan bila hal tersebut dilakukan, maka yang terjadi adalah anak tidak memahami pesan, akhirnya orang dewasa menjadi emosi. Yang kedua, membaca bahasa tubuh anak. Orang tua perlu membaca bahasa tubuh anak. Karena apa? Karena bahasa tubuh tidak pernah berbohong. Bahasa tubuh lebih nyata dibandingkan dengan bahasa lisan. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka tidak akan memahami anak. Sebagai orang tua tidak memahami anak, dan anak akan mudah emosi.
mendengarkan perasaan anak berarti membuat saluran emosi anak merangsang kemampuan bahasa verbal dan lebih tinggi. Caranya, tandai pesan, jangkau rasa, buka komunikasi dengan empati. 4. Hindari 12 gaya populer. Berikut ini gaya yang harus kita hindari dan sering digunakan di masyarakat. Yang pertama, memerintah, meremehkan, membandingkan, mencat atau label, mengancam, menyindir, menyalahkan, menasihati, membohongi, menghibur.